Kita lanjutkan pembahasan pada part kedua atau bagian kedua, masih seputar pemahaman masalah elastisitas. Kita masuk pada poin pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Jadi kalau yang pertama tadi kita bahas masalah pengenaan pajak terhadap harga jual barang sehingga mempengaruhi keseimbangan, maka sebaliknya kita akan membahas masalah pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar, di mana subsidi ini banyak dikenal sebagai pajak negatif atau pemberian tambahan nilai terhadap harga barang di pasar. Subsidi merupakan kebalikan atau lawan dari pajak dan sering disebut sebagai pajak negatif. Keseimbangan akibat subsidi juga berkebalikan dengan keseimbangan akibat pajak. Subsidi dapat bersifat spesifik dan juga proporsional. Subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih murah atau lebih rendah. Hal ini berdampak pada harga keseimbangan yang tercipta di pasar akan lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelum atau tanpa subsidi diberikan, dan jumlah keseimbangan menjadi lebih banyak. Pengaruh subsidi terhadap kurva penawaran adalah mengakibatkan pergeseran kurva ke bawah secara sejajar. Jika fungsi sebelum penawaran atau sebelum subsidi, fungsi penawaran sebelum subsidi adalah P sama dengan min A plus BQ, dan fungsi penawaran setelah terjadi subsidi akan berubah menjadi P sama dengan minus A plus BQ minus S. S ini adalah subsidi, S kecil ini subsidi minus. Jadi dia berkebalikan dengan pajak. Kalau pajak adalah plus T, maka subsidi dari pemerintah terhadap intervensi pasar itu mengakibatkan rumus menjadi minus S. Dia akan mengurangi harga penawaran. Kemudian kita akan pahami teori ini di dalam contoh soal berikut. Contoh soal, diketahui fungsi permintaan adalah P sama dengan 50 minus 2Q. Dan fungsi penawaran P sama dengan 30 plus 2Q. Pemerintah memberikan tambahan subsidi sebesar 50% kepada pasar. Maka hitunglah satu, keseimbangan pasar sebelum subsidi diberikan. 2, keseimbangan pasar setelah subsidi. Ketiga, besarnya subsidi yang diterima oleh konsumen dan produsen dan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk subsidi tersebut. Maka kita akan masukkan fungsi permintaan P sama dengan 50 min 2Q. Kita rubah dulu bentuknya menjadi 2Q sama dengan 50 min P. Kita rubah lagi karena kita mau dalam bentuk Q, maka QD sama dengan 25 minus setengah P. Selanjutnya fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah P sama dengan 30 plus 2Q. Kita rubah P minus 30 sama dengan 2Q. Kita samakan dengan QS, ya kan? Maka QS sama dengan 0,5P, karena P minus 30 dibagi 2, maka setengah P minus 15. Penawaran fungsi matematika sederhana. Selanjutnya kita gunakan rumus keseimbangan di mana QD sama dengan QS untuk mencari titik Q dan P sebelum subsidi diberikan.
Dari kedua rumus ini, QD sama dengan QS, maka kita akan ketemu QD sama dengan QS, 25 minus 5P dikurangi 05P kurangi 15. Maka P sama dengan 40. Ya, P sama dengan 40. Dari mana 40? Setengah P minus setengah P dikurangi minus setengah P sama dengan minus 15 ditambah minus atau dikurangi minus 25. Minus P sama dengan minus 40, maka P sama dengan 40. QD sama dengan 25 minus 05P. P-nya masuk, kita masukkan menjadi QD sama dengan 25 dikurangi 05 kali 40. Maka QD sama dengan 25 kurangi 20, QD sama dengan 5. Sehingga titik keseimbangan pasar sebelum subsidi diberikan adalah pada posisi P 40 dan QD 50 atau 5, maaf. Sehingga titik keseimbangannya menjadi 5,40. Kemudian kita akan masuk kepada perhitungan keseimbangan pasar setelah subsidi diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk persentase, yaitu sebesar 50%. Maksudnya, pertama, nominal subsidi ini harus dikalikan dengan P terlebih dahulu, sehingga menjadi 0,5 P. P dalam hal ini adalah P penawaran. Sehingga fungsi penawarannya, tadi kita lihat, P sama dengan 30 plus 2Q. Kita rubah, P sama dengan 30 plus 2Q minus 05P. Kita samakan 1,5 P, jadi 0,5 kita bawa ke kiri menjadi 1,5 P sama dengan 30 plus 2Q. Kemudian 1,5 P minus 30 sama dengan 2Q, kita akan mencari Q. Kita bagi 2, dari 0,75 dikurangi 15 dibagi sama dengan QS-nya sama dengan 0,75P minus 15. Maka kita cari titik keseimbangan dengan memakai rumus keseimbangan. QD sama dengan QS. Akan ketemu 25 minus 05P, yang itu adalah di awal QD. Kemudian sama dengan 0,75P minus 15. Maka ketemu 40 sama dengan 1,25P. P sama dengan 32. Sehingga kita masukkan P tadi ke dalam rumus. QD sama dengan 25 minus 0,5P, di mana P aksen sama dengan 32. Maka kita akan ketemu QD sama dengan 9. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa keseimbangan pasar setelah pemberian subsidi adalah pada titik P 32 dan Q sama dengan 9. Titik koordinatnya 9,32. Nah, sekarang kita lihat subsidi yang diterima oleh konsumen, produsen, dan yang diberikan oleh pemerintah. Subsidi yang diterima oleh konsumen adalah SK subsidi konsumen sama dengan P harga sebelum diberikan subsidi dikurangi harga setelah subsidi. Maka subsidi yang diterima konsumen adalah harga keseimbangan sebelum subsidi, harga keseimbangan setelah subsidi. Pada soal di atas, subsidi yang diberikan pemerintah dalam bentuk persentase. Maka sebelum mencari subsidi yang diterima konsumen, produsen, dan yang dibayar pemerintah harus cari dulu nominal subsidinya berapa, yaitu S sama dengan 0,5P yang atas tadi. Subsidinya kan 0,5P tadi. Maka S sama dengan 0,5P-nya tadi udah ketahuan harganya 32. Maka menjadi S sama dengan 16. Dihitung, SK sama dengan P min P aksen. Harga tadi 40, P-nya, P aksennya 32, maka SK-nya 8.
Subsidi yang diterima produsen. Rumus subsidi yang diterima oleh produsen adalah SP sama dengan S min SK besar. SP subsidi yang diterima produsen, S adalah subsidi, SK adalah subsidi yang diterima konsumen. Maka dapat dihitung subsidi produsen adalah 16, ini adalah subsidi yang diberikan tadi oleh pemerintah, SK adalah subsidi konsumen, maka subsidi produsen sama dengan 8. Subsidi yang dikeluarkan pemerintah adalah rumus subsidi yang dikeluarkan sama dengan S sama dengan Q aksen kali S. S adalah subsidi yang harus dibayar pemerintah, Q adalah kuantitas keseimbangan setelah subsidi, dan S kecil adalah subsidi nilai kecilnya berapa. Maka dapat dihitung S sama dengan Q aksen kali S, Q aksen adalah 9, kali 16, maka SP sama dengan 14. Mudah bukan? Dapat dipahami? Baik, kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya untuk masuk ke masih melanjutkan pembahasan elastisitas harga.